Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Bangun, aku berjanji padamu, Xiao Yan berkata tanpa daya. Dia juga berjalan di benua untuk menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, dan dia harus menemukan solusi untuk tanggung jawabnya dan banyak misteri, gadis. Ketika Xiao Yan ingin menolak, Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan, bawa saja dia, kamu pasti akan berterima kasih atas keputusanmu di masa depan, untuk dapat bertemu dengan yang langka di sini, pernyataan samar tidak jelas, dan kemudian Xiao Yan setuju. Engong, namaku King Yuan. Aku tidak tahu nama Engong Zun, gadis bernama King Yuan bertanya pada Xiao Yan dengan gembira. Awalnya, King Yuan tidak hanya percaya pada pil dan bantuan orang asing. Mungkin orang munafik seperti itu akan lebih menakutkan, dia pernah mendengar tentang orang seperti itu di keluargamu sebelumnya. Tapi yang membuat King Yuan aneh adalah sejak Xiao Yan dengan kemunculan Xiao Yan, King Yuan merasakan kebaikan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Dan sepertinya ada suara di hati King Yuan yang berkata, ikuti orang di depanmu. Karena itulah King Yuan lahir adegan di mana dia makan pil obat Xiao Yan tanpa ragu-ragu dan memohon Xiao Yan untuk membawanya masuk. King Yuan, jangan panggil aku dermawan. Itu hanya sedikit usaha, namaku Xiao Yan. Karena percaya pada Raja Naga Emas, Xiao Yan langsung memberitahu King Yuan namanya tanpa sok. Apalagi dari kata-katanya dan keterkejutan Raja Naga Emas, Xiao Yan dapat merasakan bahwa King Yuan beberapa tahun yang lalu tampak sangat sulit. Lalu bagaimana saya bisa melakukannya? Sang dermawan telah menyelamatkan hidup saya, dan King Yuan akan selalu mengingatnya. Etiket tidak dapat dikacaukan. Jika dermawan tidak menyukainya, saya akan memanggil Anda saudara Xiao Yan di masa depan. King Yuan dengan hati-hati tersipu, dia menatap Xiao Yan, karena takut dia akan menolaknya. Oke, Xiao Yan berkata tanpa daya. Xiao Yan tahu betul bahwa dia bukan orang baik. Jika bukan karena Raja Naga Emas menyelamatkan gadis ini, atau dia pasti sudah diracuni. Memutuskan untuk membantu King Yuan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Rasakan perasaan tunawisma ini lagi. Engong, apakah kamu punya tempat untuk pergi sekarang? Jika tidak, mari kita pergi untuk menyelidiki keluargamu. King Yuan memandang Xiao Yan dengan sangat gembira karena Xiao Yan setuju untuk membawanya masuk. King Yuan, apakah kamu tahu situasi di sekitar sini? Aku pergi jalan-jalan sendirian, dan ingin pergi ke kota terdekat untuk membeli beberapa pil obat dan peta untuk keadaan darurat. Melihat King Yuan, yang matanya sedikit merah, Xiao Yan bertanya dengan malu, untuk menyelidiki masalah keluargamu, tentu saja, untuk mengetahui beberapa kekuatan di benua ini. Saya tahu, saya khawatir saya tidak dapat membantu saudara Xiao Yan untuk menambah beban Anda. Gadis itu tampak tertawa dengan air mata saat dia berbicara. King Cheng, yang terletak di kaki pegunungan Monster Beast, juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling, sebagai batas daratan dan kaki pegunungan Warcraft, ini juga menciptakan kemakmuran King Cheng dalam radius beberapa ratus mil ini. Dengan kecepatan Xiao Yan saat ini, hanya butuh beberapa menit untuk sampai ke King Cheng, tetapi pergelangan kaki King Yuan terluka, jadi dia sedikit melambat. Saudara Xiao Yan, mengapa kamu sendirian? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu keluar untuk bepergian? King Yuan bertanya dengan bersemangat dan bersemangat, tampaknya seperti 100.000 mengapa? Itu benar, King Yuan, apa pasukan khusus di benua Xuanling ini? Xiao Yan bertanya sambil menatap King Yuan, berjalan di negara asing, yang terbaik adalah mencari tahu siapa yang bisa menyinggung dan siapa yang tidak, agar tidak menimbulkan masalah. Awalnya, Xiao Yan berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas, tetapi bagaimana dia bisa menggunakan naga emas? Kata-kata raja sendiri, aku tidak bisa mengingat kota-kota kecil ini sama sekali. Kota-kota kecil, Xiao Yan berkeringat deras, jadi dia mau tidak mau bertanya pada King Yuan.
Benua Xuanling dibagi menjadi dua keluarga besar, manusia dan monster. Saya tidak tahu kekuatan monster, adapun kekuatan manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, dua paviliun, tiga lembah dan empat sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya, tetapi hanya ada beberapa orang. Aku tahu, King Yuan merenung sejenak dan berkata, di benua Xuanling. Dominasi negara telah mencapai puncaknya, setelah keluarga kerajaan memerintah benua Xuanling, beberapa kekuatan kuat lahir di tanah ini, tetapi mereka masih menyerah, di bawah paksaan keluarga kerajaan. Kekuatan yang begitu kuat tentu saja tidak puas dengan aturan keluarga kerajaan. Tetapi setelah perlawanan, suara oposisi berangsur-angsur menghilang, karena dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki pertempuran abadi yang bertanggung jawab. Douxian, benua Xuanling ini benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Xiao Yan diam-diam berkata bahwa kekuatan keluarga kerajaan di benua Xuanling ini kuat, dan kekuatannya saat ini seharusnya berada pada tahap awal Dou Bintang 3, tapi dia masih jauh dari Douxian itu, jalan masih panjang. Tapi Xiao Yan tidak putus asa, dia masih mengerti kebenaran bahwa seseorang tidak bisa memakan pria gemuk besar. Satu negara adalah keluarga kerajaan, dikatakan bahwa keluarga kerajaan sangat kuat dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturannya sendiri. Pernah mengadopsi sikap menghilang, hanya dengan begitu bisa ada persatuan. Dan dua paviliun adalah paviliun Fenxiang dan paviliun Wanhua. Yang aneh untuk dikatakan, paviliun Fenxiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang-orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di paviliun, tampaknya yang makmur dan yin menurun. Dan paviliun Wanhua tidak terlalu keras, tetapi juga menentang paviliun Fenxiang. Secara umum, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa tuan paviliun Wanhua dan pemilik paviliun dari Fenxiang memiliki hubungan pernikahan, tidak jelas apa itu. Pada akhirnya, dua kekuatan paling kuat di benua Xuanling didirikan masing-masing setelah akhir lagu, salah satunya, King Yuan menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Selain itu, ketiga lembah tersebut adalah lembah Dan, lembah mimpi buruk, dan lembah astrologi. Seperti namanya, yang disebut Pil Valley adalah sepotong jenius dan harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri Pil Valley menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk bahan-bahan alami dan harta karun, jadi dia mendirikan Pil Valley. Kekuatan Pil Valley tidak terlalu kuat, untungnya mereka memiliki yang kuat. Sang alkemis memiliki banyak koneksi dengan banyak harta surga dan bumi yang langka. Nigma Valley adalah jiwa utama, dan luar biasa. Meskipun kekuatannya sendiri biasa-biasa saja, ia dapat menggunakan serangan jiwa untuk membuat orang kehilangan akal untuk waktu yang singkat dan menyebabkan pukulan fatal. Lembah astrologi adalah salah satu yang terlemah di tiga lembah, hanya nabi yang dapat menggunakan kekuatan bintang untuk melawan atau memprediksi masa depan. Empat sekte terakhir adalah empat sekte dengan warisan-warisan, sekte racun, sekte dewa pedang, sekte Ming, Salomo IV. Sekte racun, seperti namanya, terdiri dari orang-orang yang menggunakan ki racun atau tidak dapat berlatih ki biasa karena berbagai alasan. Di antaranya, raja adalah orang yang kuat dengan tubuh beracun. Karena raja memiliki tubuh racun yang hebat dimulai. Dan kekaisaran mengirim pasukan untuk berperang tetapi kejam. Meracuni ribuan pasukan, karena putus asa, kekaisaran membiarkan mereka mendirikan sekte racun, meninggalkan tempat terbaik untuk hidup bagi mereka yang berlatih ki melawan racun dan dipandang rendah oleh orang lain, dan yang tunawisma dan didiskriminasi, sehingga reputasi master sekte dari sekte racun sangat populer di sekte tersebut. Meskipun tidak populer, sekte racun tidak melakukan sesuatu yang berlebihan setelah itu, dan master sekte-sekte racun masih ada, jadi sudah bertahan lama. Sekte Dewa Pedang, seperti namanya, adalah untuk menumbuhkan semangat juang normal tetapi menggunakan pedang sebagai alat utama serangan. Kami tidak berbicara tentang kekuatan semangat juang di sini. Itu hanya tergantung pada persepsi Anda dan penggunaan pedang, yang juga disebut orang biasa sebagai niat pedang, hanya pendekar pedang yang mahir dalam berbagai senjata dan peralatan yang dapat memenangkan kehormatan ini, dan hanya dengan begitu mereka dapat naik ke puncak pedang ilahi. Min Jiao paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat. Ia dapat menyembunyikan keberadaannya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang musuh, dan setelah muncul, ia memiliki ledakan yang kuat dan kemampuan kontrol instan.
memberikan musuh pukulan fatal. Oleh karena itu, judul pembunuh tersembunyi, Ming Jiao telah beredar. Solomon mengklaim sebagai tempat yang menampung semua orang aneh dan sihir, tetapi juga merupakan sekte yang paling misterius, karena sekte ini sangat sederhana, dan hanya ada sedikit rumor baik atau buruk. King Yuan secara singkat memperkenalkan distribusi kekuatan di benua Xuanling seperti seorang gadis kecil yang telah melakukan perbuatan baik dan berharap dipuji. Dia memandang Xiao Yan dengan antisipasi, seperti anak kecil yang berharap dipuji.